Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kegagalan salah satu perusahaan monopoli di Indonesia, yaitu PT PLN. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Kania Dwi Hardianti, H141869. Lalu ada teman saya, Dinda Arifah, dengan NIM H141820. Lalu ada Nurfian Risyawati dengan NIM H141832 dan Venia Altasya dengan NIM H141855. PT Perusahaan Listrik Negara atau PT PLN adalah sebuah BUMN yang mengurusi semua aspek kelistrikan yang ada di Indonesia. PT PLN didirikan pada 1 Januari 1965 dan saat ini direktur utamanya adalah Zulkifli Zaini. Berdasarkan laporan keuangan konsolidasi PT PLN semester 1 2021 unaudited, laba periode berjalan PT PLN senilai 6,6 triliun rupiah yang melonjak 2.525,48% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya yang hanya mencapai 251,6 miliar. Hal ini disebabkan oleh munculnya pandemi COVID-19 dan mengakibatkan terjadinya kenaikan penjualan tenaga listrik, adanya pendapatan kompensasi, dan turunnya kerugian karena turunnya kurs. Namun, melihat dari total liabilitas PT PLN, hutang perusahaan ini meningkat setiap tahunnya menjadi 649,2 triliun pada tahun 2020 dan dikabarkan akan meningkat menjadi 500 triliun di tahun 2021 karena program 35.000 MW. Hari ini tidak bisa menjamin bahwa laba PT PLN akan terus memberikan efek positif kepada keuangan negara. Monopoli yang dilakukan PLN terjadi secara alami akibat usaha penyediaan tenaga listrik yang bersifat padat modal dan teknologi. Ditambah ketatnya persaingan mendapatkan energi primer membuat usaha penyediaan listrik jadi lebih beresiko. Terbentuknya monopoli tersebut juga disebabkan penugasan penyediaan listrik yang diberikan pemerintah ke PLN. Pemerintah sebenarnya telah berupaya memangkas monopoli usaha kelistrikan PLN dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenaga Listrikan. Sebagai perusahaan monopoli, PLN masih memiliki utang yang sangat besar. Beberapa alasannya antara lain, yang pertama, PLN sebagai distributor tidak menyediakan seluruh listrik, melainkan juga membeli listrik dari PLTU swasta, kemudian menjualnya kembali ke masyarakat. Ketika PLN telah membeli banyak listrik dari PLTU, namun tidak berhasil menjualnya ke masyarakat, maka disitulah PLN akan merugi. Yang kedua, biaya produksi listrik yang terhitung mahal. Salah satu bahan baku PLTU yang banyak digunakan yaitu batu bara, sehingga permainan harga jual batu bara akan berpengaruh pada harga produksi listrik dan harga listrik yang akan dibeli oleh PLN. Selain itu, selama badan usaha itu regulated monopoli, maka pemerintah mengawasi berapa biaya pokok produksi listrik, kemudian berapa tingkat keuntungan yang disediakan untuk badan usaha tersebut, sehingga harga listriknya dapat ditentukan. Namun saat ini, harga jual listrik yang ditetapkan pemerintah jauh lebih rendah dibanding dengan biaya produksi listrik, sehingga keuntungannya menjadi kecil. Kemudian yang ketiga yaitu masalah internal seperti korupsi dan konflik kepentingan. Hasil pemantauan ICW menemukan bahwa PLN merupakan BUMN dengan kasus korupsi terbanyak, di mana sepanjang 2010 sampai 2019 jumlahnya mencapai 21 kasus. Selanjutnya adalah pendekatan teori. Yang pertama, monopoli. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, definisi monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Berdasarkan definisi tersebut, monopoli pada dasarnya menggambarkan suatu keadaan penguasaan pelaku usaha atas barang dan atau jasa tertentu yang dapat dicapai tanpa harus melakukan ataupun mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Yang kedua adalah PT Perusahaan Listrik Negara. PT Perusahaan Listrik Negara adalah perusahaan pemerintah yang bergerak di bidang pengadaan listrik nasional. Hingga saat ini, PT PLN masih merupakan satu-satunya perusahaan listrik sekaligus pendistribusinya. Dalam hal ini, PT PLN sudah seharusnya dapat memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat dan mendistribusikannya secara merata. Yang ketiga adalah PT PLN dan monopoli.
Kedudukan PT PLN menerapkan praktek monopoli terkait pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah sebagai badan usaha, agen pembangunan menjalankan misi pemerintah dengan sebaik-baiknya, penghasil barang dan atau jasa dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat dan pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar dan turut membantu pengembangan perekonomian. Selanjutnya yaitu kebijakan politik dan monopoli, penyusunan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sebagai payung hukum kebijakan persaingan usaha di Indonesia, proses pembahasannya melibatkan 3 kekuatan politik. Yang pertama adalah pemerintah, yang kedua anggota partai politik, dan yang ketiga kelompok kepentingan. Dan ketiga pihak yang memiliki motivasi yang berbeda-beda ini berinteraksi dalam menyusun sebuah kebijakan atau polisi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat menjadi alat politik yang tepat untuk mengendalikan peran swasta dengan cara yang halus, karena undang-undang ini disusun dengan semangat dan jiwa Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dirancang untuk memberikan jaminan kepastian hukum untuk mendorong percepatan pembangunan industri dan menempatkan posisi negara sebagai regulator yang kuat. Selanjutnya kesimpulan dan saran, secara teoritis perusahaan monopoli cenderung tidak efisien. Yang ketidakefisiennya dibebankan kepada konsumen dalam bentuk penetapan harga di atas harga pasar. Kendati harga cenderung mahal, perusahaan monopoli tidak serta-merta berorientasi kepada konsumen dengan memberikan pelayanan prima. Selain itu, tata kelola dan proses bisnis perusahaan monopoli cenderung buruk dan tidak transparan sehingga menyulitkan pengawasan. Reformasi PLN sebagai perusahaan monopoli tidak harus melalui swastanisasi, tetapi lebih pada BUMN-isasi, dengan menetapkan beberapa BUMN yang masuk dalam bisnis listrik di Indonesia. Penetapan beberapa BUMN listrik memungkinkan untuk saling bersaing secara sehat dalam pasar untuk memaksa setiap BUMN listrik mencapai lebih efisiensi sehingga dapat terbentuklah harga pasar yang lebih murah bagi konsumen. Selain penetapan harga pasar yang lebih menguntungkan bagi konsumen, BUMN itu akan saling bersaing dalam memberikan pelayanan prima. Lagi-lagi rakyat sebagai konsumen yang akan diuntungkan dalam struktur pasar persaingan sempurna dengan pelaku pasar seluruhnya ialah BUMN. Dengan demikian, reformasi PLN bukan dengan swastanisasi, melainkan lebih pada BUMN-isasi. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.